pohon kelapa ya, begitu tinggi, tapi dia di dalam kelapanya begitu ada air, ya air di dalam tempurung gitu. Ya, bagaimana ngisinya itu semuanya itu adalah keunikan kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Ini menciptakan ayat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyamin dalam 6 masa, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah berkuasa di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Allah tahu apa yang keluar di muka bumi, di dalam keluar ke di bumi ini. Wa ma yakhruju ma yaliju, apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha. Banyak benda-benda yang masuk ke dalam bumi, tenggelam di sana. Apa yang keluar dari bumi Allah tahu. Wa ma yanzulu minas sama wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana, ya Allah semuanya tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ingat, kebersamaan ini bukan kebersamaan zat, ya, bukan kebersamaan tempat, ya, dan waktu, tapi kebersamaan ilmunya. Ini diterangkan di ayat berikutnya, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah beserta kalian di mana saja kalian berada. Kebersamaan Allah tidak seperti kebersamaan makhluknya. Ustadz Faizan sekarang sedang bersama saya. Enggak mungkin Ustadz Faizan ada di Baituna sana. Ya, itu karena kalau makhluk begitu terbatas, ya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersama kita, bersama siapapun, ya, di seluruh dunia ini, ya. Kebersamaan ini, ya, bukan kebersamaan tempat dan waktu, tapi kebersamaan ilmunya. Allah mengetahui, ya, melihat setiap perbuatan manusia. Ya. Sampai di ayat surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang ada di dalam hati manusia Allah tahu. Berikutnya yaitu tentang ihsan tadi, ya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dalam Al-Baqarah 195. Ya, infakkanlah di jalan Allah, ya. Ya, harta kalian, kemampuan kalian, upaya kalian, kepintaran kalian, ya, di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kalian jerumuskan, ya, diri kalian di dalam kebinasaan. Kita dilarang melakukan sesuatu yang akan membahayakan diri kita. Wa ahsinu, nah ini, berbuat baiklah dalam segala hal. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya kita akan bacakan hadis, yaitu yang terkenal dengan tadi Ustaz Faizan sudah sebutkan, hadis Jibril. Ini biasanya kalau ketika di pelajaran-pelajaran tauhid, ya, ini disebutkan rukun iman berapa, rukun Islam berapa. Nah, ini dari sini, ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, tahu-tahu muncul kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya begitu putih, ya, berpakaian putih gitu, ya. Syadidu sawadi sya'r, ya, rambutnya sangat hitam, ya. La yura alihi atharus safar, ya, tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Ya, ini orang nggak dikenal, tapi kalau nggak dikenal berarti, ya kan, orang jauh dong, ya. Kalau orang dari seputar Madinah gitu, ya pasti dikenal. Tapi ini nggak dikenal, tapi, ya, bajunya bersih, nggak ada bekas-bekas debu. Kalau orang jauh kan nggak dikenal, pasti berdebu, rambutnya kusut misalnya karena habis perjalanan jauh, ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang kenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi,
Sehingga dia duduk di majelis Rasulullah, dia datang ngadep Rasulullah sampai duduk dengkulnya sampai nempel dengan dengkul Rasulullah. Ya. Disandarkan dua dengkulnya dengan ke dengkul Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Ya, begitu akrab gitu kan. Padahal sahabat-sahabat nggak ada yang kenal dia. Siapa dia? Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Dia bertanya, "Ya Muhammad, ceritakan aku tentang Islam, beritahukan aku tentang Islam." Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ini ikrar, ya, bersaksi, bersyahadat ini menunjukkan bagaimana seorang, ya, ketika dia menyatakan ini, dia dinyatakan sebagai seorang muslim. Kemudian, ya, ketentuannya dia sudah menjadi muslim, dia harus apa lagi? Wa tuqimus shalah. Dia harus mendirikan, dan kamu harus mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu pergi haji kalau kamu mampu melakukan perjalanan kepadanya. Nah, ini, ya, Rasulullah katakan tentang Islam itu yang kita kenal dengan rukun Islam. Ada 5, ya. Nah, tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tusuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ya. Kemudian orang itu bilang, dia nanya, dibilang kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kita heran, kok dia yang nanya tapi dia yang membenarkannya. Kayak lagi ngetes gitu, ya. Kayak ustadz nanya muridnya, pas dijawab oh benar nanti. Nah, jadi heran Nabi Sayyidina Umar. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia nanya lagi tuh orang. Beritahukan aku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, yang tadi ini dalam kelima ini disebutkan dalam surah An-Nisa, ya. Berturutan ini. Terus wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman juga dengan takdir baik buruknya Allah, dari takdir baik dan takdir buruk. Qala sadaqta. Kemudian orang itu berkata lagi, kamu benar. Fa akhbirni al-ihsan. Sekarang beritahukan aku tentang al-ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Ihsan sebenarnya dari kata ahsana yusinu tadi, ya, dalam Al-Qur'an banyak diceritakan, artinya berbuat baik, ya. Berbuat baik. Kita, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada siapapun, ya, sampai kepada hewan-hewan, makhluk-makhluk di sekitar kita, itu juga al-ihsan, ya. Tapi di sini hakikat ihsan itu apa? Ya, Rasulullah SAW kemudian menceritakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu, ya, yaitu kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Nah, ibadah di sini maksudnya bukan hanya ibadah ritual, ya. Ibadah jadi bukan ibadah mahdhah saja, ghair mahdhah juga masuk di sini. Ibadah secara umum. Kalian mengabdi kepada Allah seolah-olah kalian melihatnya. Bagaimana sih kalau kita disuruh kerja misalnya, tapi diawasin gitu, ya. Pastikan kita kerjanya bener-bener gitu. Wah, teliti apa. Nah, itulah harusnya kita seperti itu. Ya, ketika diberikan jabatan seorang pejabat, ya, dia nggak mau korupsi. Walaupun nggak ada polisi di sana, nggak ada jaksa, nggak ada KPK, tapi dia merasa Allah mengawasi dia. Dia tidak akan korupsi, dia tidak akan menyeleweng, dia tidak akan berkhianat. Ini namanya ihsan. Ya, dia merasa selalu, ya,
seolah-olah dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Setelah dijawab oleh Rasul seperti ini, qala akhbirni anis sa'ah, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan aku tentang hari kiamat. Qala amal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Rasulullah mengatakan yang ditanya tentang hari kiamat enggak lebih tahu dari yang nanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu. Gitu ya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu beritahukan aku tentang ciri-cirinya lah. Tanda-tandanya kiamat kapan? Ya, seperti apa gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ya, bila seorang hamba sahaya dia melahirkan tuannya. Ya, artinya seorang budak perempuan dia melahirkan anak sebagai tuannya. Ini menunjukkan bagaimana menggambarkan si ibu itu sebagai pembantu, sebagai budak, si anak menjadi tuannya. Bagaimana banyak sekarang di zaman sekarang ibu diabaikan, ibu kadang-kadang anaknya sudah kaya, sudah hebat, sudah memiliki jabatan, ketika ibu datang seperti pembantu, bahkan dihinakan seperti itu. Wa antaral hufatal uratal ala tari'an nas yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat nanti, saksikan orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, al-ala yang miskin, ri'an nas, mengembalakan kambing, yatatawaluna bil fil bunyan, mereka saling berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang megah yang tinggi. Ini banyak di negeri Arab dulu begitu ya. Dulu belum lama ini kan Dubai apa semuanya dulu aja kan tahun 50-an belum apa-apa, masih barang pasir gitu seperti itu. 50-an, 60, 70. Tapi sekarang orang-orang di sana yaitu bangun bangunan tinggi. Tsumman talaka, akhirnya setelah bertanya orang itu pergi. Falabistu maliyan, lalu aku terdiam sesaat, bengong habis orang pergi. Para sahabat istilahnya pada bengong lagi itu. Siapa ini orang? Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, tahukah kamu siapa itu yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan itu malaikat itu walaupun dia tidak punya jasad malaikat itu bisa berupa berbentuk manusia. Umumnya Nabi Muhammad SAW ketika disampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Rasulullah justru berhadapan dengan malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki seperti itu. Rasulullah hanya melihat malaikat Jibril. Malaikat kan sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran uli ajnihatin. Mereka itu memiliki sayap. Ada yang 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, masna wa thulatha wa ruba', ada yang lebih dari itu. Nah malaikat Jibril juga termasuk, dia kan hulu balangnya para malaikat. Itu memiliki sayap yang banyak. Nah Rasulullah melihat malaikat Jibril pada bentuk aslinya hanya 2 kali. Yang pertama di Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratil Muntaha. 2 kali dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Itu malaikat Jibril maksudnya. Rasulullah melihat untuk kali keduanya itu dalam bentuk aslinya. Kata Rasul, bagaimana bentuk aslinya? Ketika di Gua Hira, Rasul melihat malaikat Jibril membentangkan sayapnya di antara ufuk barat dan timur, menutupi ufuk barat dan timur. Rasulullah bilang walahu sittu mi'ati janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Seperti itu. Ini bentuknya yang contohnya ini yaitu yang dilihat oleh para sahabat juga, malaikat berubah bentuk seperti manusia.
yang hadis ketiganya. Nabi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nah ini ya, sungguhnya Allah menuliskan perbuatan baik atas segala sesuatu. Lihat, ini menggambarkan tadi kalau itu konteksnya ihsan secara umum, bagaimana kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam segala bentuk ibadah, seolah-olah kita ya melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Jadi maka ini harusnya teraplikasi dalam setiap pengabdian kita. Nah, makanya Rasulullah sebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menuliskan kebaikan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Oleh karena itu ketika orang dikisos hukumnya seperti apa? Oh, dipenggal itu. Karena penggal ini adalah membunuh yang terbaik, bukan disiksa, dicincang-cincang. Orang akan merasakan itu tersiksa ya. Tapi kalau itu dipenggal itu langsung meninggal gitu ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih ya hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, ini cara itu ya, bagaimana ya, jadi qataltum di sini membunuh, misalnya juga membunuh hewan itu yang mau disembelih ya, atau menyembelih gitu, maka nyembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratan. Rasulullah kasih contoh, hendaklah ya, salah seorang kalian ketika menyembelih kambing, menyembelih sapi atau unta, hendaklah ditajemin si pisaunya. Maksudnya supaya cepat-cepat mati gitu. Wal yurih dzabihatahu, dan dia nyamankan hewan peliharaannya. Ini juga biasanya yang suka motong kambing kurban itu kan banyak ya kambing kurbannya. Maka jangan itu dipotongnya di depan satu dipotong di depan yang itunya yang masih hidup, yang belum potong. Dan juga kadang-kadang karena banyak ya sebelum di hari kurbannya nggak dikasih makan, harus dikasih makan. Inilah yang disebut al-ihsan dalam segala hal ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan untuk hal-hal yang sudah diterangkan. Terima kasih Habib atas penyampaiannya. Banyak sekali poin-poin yang sangat menarik, banyak sekali catatan-catatan yang sudah kami buat di sini. Jadi bagi teman-teman semua yang di rumah maupun dimanapun yang menonton podcast ini, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tapi kalau lewat kolom komentar kan biasanya ada durasinya nih, nggak bisa kita tanyain langsung. Jadi izinkan kami duluan di sini. Ada saya, ada Syahrul, dan juga ada kawan kita Akbar untuk bertanya terlebih dahulu. Izinkan saya bertanya, apa namanya? Jadi tadi ada yang menarik ya, terkait dengan ihsan yang tadi Habib sampaikan, bahwasanya anta abudallaha ka'annaka tarah wa inna fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di sini antum tadi sempat menyinggung tentang ibadah di sini kan tidak hanya mencakup ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghairu mahdhah. Nah, saya kira Habib, di masyarakat kita kadang masih agak susah, bukan agak susah, mungkin sering mendengar istilah ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Hanya saja di masyarakat kadang konotasinya ibadah mahdhah itu yang terbatas pada kita sama Allah, kemudian ibadah ghairu mahdhah itu yang berhubungan sama manusia lain. Nah, sebenarnya definisi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya ini istilah-istilah ya para ulama ya. Kita nggak dengarkan nggak dapatkan dalam Al-Quran. Kalau mahdhah artinya hanya khusus untuk Allah ya, seperti arti kata mahdhah ini artinya mahdhun itu hanya ya, seperti itu, arti yang berkaitan dengan Allah, seperti itu. Ini dalam Al-Quran kan
maupun di dalam hadis diceritakan bagaimana kita ini di samping beriman, ya, kita harus Islam tadi kan. Iman kan hanya itu percaya, yakin, itu kan dalam hati kan. Rasulullah bilang al-iman ma waqara fil qalbi. Kemudian nah ini wasaddaqahul amal, harus dibuktikan dengan amal. Nah, pembuktian amal ini ya dengan amal, yaitu diajarkan tadi misalnya rukun Islam, kita harus pasrah tunduk kepada perintah-perintah Allah. Nah, perintah Allah banyak yang disebut ya dalam perintah Allah ini. Ya, misalnya dalam amal soleh gitu. Amal soleh berulang kali di dalam Al-Quran disebutkan. Tapi rinciannya Pak, apa saja amal soleh? Banyak sekali. Nah, amal soleh kalau kita laksanakan itu, kita berarti sedang beribadah kepada Allah, sedang melakukan pengabdian, merealisasikan keimanan kita dalam amal soleh. Nah, tapi di antara perintah-perintah Allah ya untuk berbuat baik, bukan saja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembahnya dan tidak mensekutukannya, tapi wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua, wabitil qurba, kepada kerabat ya, dan juga kepada jaridil qurba wal jaridil junubi, kerabat tetangga dekat dengan yang jauh, sahibi bil jambi ya, kepada teman sejawat ya, dan seterusnya. Itu kan itu diperintahkan berbuat baik, itu semuanya, itu perbuatan baik, itu semuanya masuk dalam ibadah secara keseluruhan. Nah, para ulama cuman ada ibadah tadi seperti wa'budullah wa la tusyrika bihi syai'an. Nah, ini dikategorikan sebagai ibadah mahdoh, sebab ini ada caranya. Caranya ketika salat gimana caranya, dicontohkan oleh Rasulullah ya, shallu kama ra'aitumuni yusalli. Kemudian puasa ditentukan waktunya dan itunya kan. Tapi kalau amal soleh tadi berbuat baik kepada kedua orang tua kan pokoknya dalam bentuk kebaikan, nggak tentukan waktunya, setiap saat, kapan saja kan itu. Begitu juga kepada tetangga dan seterusnya, itu nggak dirincikan ya, tapi itu masuk dalam kategori ibadah. Sampai kan Rasulullah SAW pernah ya bersabda ketika ada para ahlu suffah datang kepada Nabi SAW. Ahlu suffah ini ya, yang tidurnya di emper, tinggalnya di emper-emper masjid Nabi kan. Para orang fuqara wal masakin. Dia di sana menghadap Rasulullah SAW, tanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala ya Rasulullah. Fa innahum yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka sholat sama, kita juga sholat sama sholatnya. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan sisa hartanya. Ya, kita nggak bisa ya Rasulullah. Berarti dia borong semuanya. Ada kan perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu semuanya diborong sama orang-orang kaya. Ya, pergi haji juga mesti pakai duit, orang kaya lagi yang borong. Orang ahlu sufa ini mengeluh kepada Rasulullah SAW, curhat lah gitu. Lalu Rasulullah bilang, maukah kamu ya bisa melakukan seperti apa, mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan? Kamu bisa bersedekah ya seperti mereka bersedekah. Fa inna kulla tasbihatin sadaqah, kata Nabi, setiap kamu baca tasbih itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, baca la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, ya, takbir sedekah. Alhamdulillah juga sedekah. Amr ma'ruf nahi munkar sedekah. Ya, terus sampai Rasulullah katakan wa hatta ma taj'alu fi imra'atik, itu sedekah. Apa yang kamu berikan makan kepada istri kamu, ya, kamu bekerja ya, mencari nafkah untuk anak dan istri, itu juga itu sedekah. Nah, ini akhirnya karena sudah tahu hal ini, akhirnya mereka girang deh, kita nggak kalah dengan orang kaya, kita juga bisa bersedekah. Mereka lakukan banyak tasbih, tahlil dan sebagainya, amar ma'ruf nahi munkar. Nggak taunya orang-orang kaya ngelihat mereka melakukan itu, mereka juga ngikut. Balik lagi ngadep lagi sama Rasulullah SAW, datang sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
Orang kaya benar-benar borong sekarang. Mereka sudah ngikutin apa yang kamu sarankan kepada kami. Mereka juga ikut bertasbih juga. Mereka zakat juga, sedekah juga, sedekah harta. Oh, terus kata Rasulullah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim." Itu memang karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ada yang orang-orang nggak semuanya kan orang kaya, ada yang kaya, ada yang ya setengah kaya, ada yang miskin ya. Supaya bagaimana terjadinya dinamika dalam kehidupan ini. Dan tadi dari hadis tadi, bagaimana banyak hal-hal kebaikan sampai dihitung sebagai sedekah pada hal-hal yang umum, yaitu berbuat baik. Kan sampai Rasulullah katakan dalam suatu hadis tentang apa? Tentang keimanan itu, al-ilmanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Afdhuluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan imatatul adza. Ini bagian dari keimanan, ya. Menyingkirkan gangguan yang di jalan, ada lubang, ya, takut orang kejeblos di sana, kita tutupin, kita perbaikin, ada duri kita singkirkan, ada pohon yang menghalangi jalan orang, kita singkirkan, seperti itu. Artinya berbuat baik apapun itu refleksi dari keimanan. Itu adalah bagian ibadah. Nah, ini ibadah-ibadah yang seperti ini kan banyak. Ya, kalau sekarang kan macam-macam. Itu mau kalau nyumbang, dulu mau nyumbang saudara kita yang jauh susah kan, mesti berkali. Kalau sekarang pakai transfer, pakai itu bisa gitu kan. Itu juga bentuk ibadah bersedekah yang dulu. Jadi amal soleh yang dulu itu yang umum-umum, terutama sekali yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala wa abudullah, itu dijelaskan secara rinci. Nah, inilah yang ulama teruskan menjadi makhdhah. Tapi kalau amal soleh yang umum itu enggak Allah terangkan. Kalau terangkan Al-Qur'annya bisa setebal apa nanti amal soleh itu. Nah, tapi dalam bentuk tadi ibadah yang umum yang Allah yang Rasulullah kategorikan sebagai al-ihsan tadi. Nah, seperti itu. Jadi wallah. Tadi kan dari di surat Al-Baqarah ayat 131 disebutkan ada Allah berfirman, "Id qala lahu rabbuhu aslim." Nah, kali artinya berserah dirilah atau pasrah gitu atau tunduk gitu ya, Habib. Nah, apakah kata aslim di situ itu sebatas artinya itu aja atau memiliki arti yang lain gitu? Jadi kata aslama yuslimi ini kata ini memiliki makna yang luas ya.